Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Muslim, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan alhamdulillah kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi dan dengan salah seorang tokoh yang ada di Kota Bogor. Beliau adalah Bapak Dr. Gihensy Ending Harudin MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Walafiat. Alhamdulillah. Sehat orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama kami juga hadir ada Ustadz Haji Rais Kandar dari Forum Sinergi Muslim. Ya Pak Kiai, hari ini kita ingin membincangkan satu tema yang tentu juga sangat relate dengan kehidupan kita Pak Kiai. Jadi generasi muda ya Pak Kiai ya, yang hari ini kita amati, kita melihat, kita juga mungkin merasakan ya, bahwa ada satu kondisi di mana generasi muda hari ini kok sepertinya agak jauh ya dari bagaimana seharusnya mereka memiliki moral yang baik ya. Mereka memiliki nilai-nilai spiritual atau kedekatan dengan ajaran agama yang juga baik ya. Tapi banyak berita atau informasi yang kita dengar ya, mereka yang tawuran lah, mereka yang di dunia kerja itu ada istilah begini Pak Kiai, generasi Z ya hari ini itu ketika bekerja itu sulit untuk dibuat mereka lebih disiplin. Kesannya mereka semaunya sendiri gitu ya, sehingga beberapa perusahaan kemudian memecat mereka walaupun belum lama mereka bekerja misalnya ya. Itu kondisi-kondisi yang kita lihat di generasi muda kita hari ini ya. Ini kalau Pak Kiai memandang sebagai orang tua ya, bagaimana Pak Kiai? Kegelisahan apa yang Pak Kiai tangkap dari fenomena generasi muda yang hari ini kita lihat seperti itu Pak Kiai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita amati, bahkan kita rasakan kondisi sekarang, terutama anak-anak muda, ini saya merasa risih sebagai pendidik. Kalau mau dilihat faktor-faktor penyebabnya, ya banyak tentunya. Yang pertama, saya melihat sinergi antara guru di sekolah dengan orang tua di rumah, masyarakat di lingkungan tempat dia tinggal, itu tidak ada sinergi. Masing-masing terputus jalan sendiri-sendiri ya. Kan lembaga pendidikan dalam Islam itu 3 itu. Kalau ini bersinergi ya, orang tua paham dengan apa yang diprogramkan oleh sekolah. Sekolah memperhatikan keinginan yang ingin dicapai oleh orang tua, dan masyarakat juga ingin agar masyarakat terjadi masyarakat yang baik. Karena masyarakat yang baik itu ya Allah ya Rabb, kunci keberkahan kan. Walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kan kunci keberkahan itu yang akan diraih oleh masyarakat amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Artinya di dalam hidup sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Tapi kembali lagi dalam proses pendidikannya, Masya Allah. Berita kemarin saya dengar, berita terakhir. Ternyata sekarang kan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, ya, itu sudah ada kecurangan dalam proses penerimaan. Bisa jadi dalam proses pembelajaran pun terjadi. Iya, itu terjadi di kampus favorit di Indonesia. Itu yang disebut dengan kampus-kampus besar. Kampus-kampus kecil nggak dilihat, bukan tidak ada, bisa jadi tidak dilihat kan gitu. Kalau kampus berat sudah seperti itu, Masya Allah, Rabbi. Orang yang lulus dengan curang, padahal Masya Allah ada ungkapan yang luar biasa dari sebuah negara kecil di Afrika. Negara kecil itu luar biasa. Itu sekarang menjadi negara yang begitu makmur. Dengan seorang presiden perempuan. Padahal negara itu muslim cuman 18%, tapi presidennya justru muslimah. Sekolah gratis, pendidikan kesehatan gratis. Padahal dia nggak punya sumber daya minyak, nikel, emas, tidak ada. Tapi bisa begitu. Kuncinya adalah kejujuran. Sehingga ada sebuah perguruan tinggi
guru besarnya bilang bisa terjadi banyak orang meninggal di rumah sakit. Kenapa? Karena ditangani oleh dokter yang lulusnya karena curang. Malpraktek. Malpraktek karena dia tidak paham. Karena curang lulusnya kan. Bisa jadi ekonomi bangkrut. Karena para ekonomnya adalah dulu kuliahnya lulus dengan curang. Bahkan masuknya juga curang Pak Kiai, karena pakai joki tadi. Belum lulus. Nah, sekolah pun bisa tidak berprestasi murid-muridnya karena diajar oleh guru-guru yang lulusnya curang. Iya. Dan bisa jadi perilaku, akhlak, ibadah masyarakat tidak baik karena kiai-kiainya, ustadz-ustadznya pun ketika belajar curang. Ya Allah ya. Jadi panjang Pak Kiai rantainya ya. Panjang rantai. Kita sekarang mengalami, masya Allah, anak-anak sekarang menyaksikan tontonan-tontonan yang mengerikan. Iya. Coba ya, belum lama itu, coba lihat di grup itu. Ada seorang pejabat perempuan pakai jilbab ditangkap karena korupsi. Ya. Ketika diiring itu, dia begini kita. Terus karena senyum-senyum begini, masya Allah. Jadi dia tidak merasa bahwa korupsi itu sebuah kesalahan atau sebuah aib. Dan dia bukan generasi muda ya, udah jadi pejabat. Sudah pejabat, kan itu ditonton oleh anak-anak. Apalagi generasi muda. Gitu ya. Makanya saya khawatir kalau sekarang umpamanya seperti orang, ya dia karena jadi pejabat karena bohong. Atau kalaupun tidak bohong dulu jadi sarjananya, persyaratannya juga tidak benar kan gitu, karena curang. Itu akan jadi apa namanya? Jadi tuntunan bagi anak-anak. Betul. Iya kan? Loh, itu yang jadi pejabat tertinggi aja kan gitu. Untuk apa kita belajar serius? Gitu kan? Iya Pak Kiai. Ini kalau kita tarik ya dalam konteks pendidikan Pak Kiai. Iya. Ini kan ada satu kebijakan Gubernur Jawa Barat yang lagi viral Pak Kiai. Dia membuat kebijakan anak-anak yang nakal atau yang bermasalah dibina atau dididik di barak militer. Nah, ini Pak Kiai memandang seperti apa yang seperti itu? Memang itu banyak yang mempertanyakan. Ya. Karena militer itu kan berbeda pendidikannya dengan anak-anak biasa kan begitu. Dari segi itu oke begitu, tapi segi lain saya melihat ada hal yang positif jika dalam proses pembelajaran dan kurikulumnya itu tidak diserahkan ke tentara sepenuhnya, karena dia akan melakukan proses pembelajarannya seperti militer, mendidik anak-anak calon perwira atau pejabat tentara ya. Tapi ini kan bukan, karena dia kenakalan, tapi boleh di sana, tapi tentunya diawasi betul dalam proses pembelajarannya. Agar jangan materinya apa, kan gitu kan, kurikulumnya ya, metodenya seperti apa, medianya seperti apa, sarana prasarana seperti apa. Jangan sampai nanti anak ketika keluar dari sana dia merasa justru lebih hebat dari teman yang lain, gitu. Jadi super power dia di situ kan, membuat yang lain menjadi tidak nyaman. Tapi harus sangat hati-hati Pak Kiai ya, jangan sampai ini malah menciptakan tanda kutip militer baru di anak-anak muda. Ya itu yang saya khawatirkan ya, yang saya katakan tadi, harus proses dan bahan ajarnya ya itu harus dikontrol, harus ada kerja, jangan dilepas. Saya katakan tadi, tidak boleh dilepas, tentara biarkan gitu. Nanti dia akan melakukan proses pembelajarannya seperti mengajar para calon-calon tentara, kan berbeda kan gitu. Saya pikir itu. Jadi yang ngawasin itu dinas pendidikan, orang tua gitu, masyarakat secara umum juga harus mengawasi ya. Jangan sampai ini kebablasan juga. Karena bahaya juga lagi. Jadi harus dilibatkan di situ para pendidik juga ya. Kemudian ulama, masyarakat begitu, juga bisa orang tua bisa lihat gitu keadaan apa yang dilakukan di sana. Jangan kemudian anak nanti dalam prosesnya nggak benar. Ya, itu kan satu kebijakan yang mungkin kita bisa lihat insidental ya. Artinya sesaat saja, saat ini memang dibutuhkan seperti itu. Cuman kalau dalam konteks kurikulum Pak Kiai, selama ini apa memang ada kekurangan sih ya, kemudian anggaplah seorang gubernur harus sampai membuat kebijakan seperti itu Pak Kiai? Oke. Ya di kita itu begini Pak, kurikulum itu nggak pernah sempurna kayaknya, sehingga setiap ganti menteri ganti kurikulum, gitu, tidak ada yang baku gitu.
Terus pelajaran, coba Anda lihat di sekolah terutama SD, SMP, SMA, itu pelajaran agama cuma 2 jam dalam seminggu. Iya, iya. 2 jam untuk belajar agama. Yang di madrasah itu menjadi, kalau dirinci di madrasah, yang pelajaran agama 2 jam itu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, kemudian apalagi sejarah Islam dan gitu. Ini diajarkan cuma 2 jam dalam seminggu semua itu. Apa yang akan diperoleh oleh anak? Terus yang kedua banyak ditemukan guru-guru lain itu tidak memberikan dukungan terhadap guru agama yang cuma 2 jam itu. Jadi kalau ada anak nakal, itu kan tugasnya guru agama, gitu. Ini itu kan kewajiban guru agama. Jadi yang lain lepas tangan seperti itu. Jadi tidak ada sinergi. Banyak terjadi itu di sekolah-sekolah yang kita lihat. Sehingga guru agama sudah cuma seorang satu sekolah yang jumlahnya bisa jadi sampai 18 kelas. Betul. 18 kelas kan, kalau satu kelas tiga lokal kan 18 lokal. Betul. Nah, guru agama cuma satu. Ya. Dan tidak didukung pula oleh teman-temannya. Artinya ini akumulasi persoalan ya. Satu, sinergi dengan orang tua juga kurang. Sinergi di internal para guru juga kurang, menghasilkan generasi yang bermasalah tadi. Nah, kalau seperti itu, bagaimana Pak Kiai kita ke depan itu memperbaiki kondisi yang ada ini? Anggaplah tadi Pak Gubernur Jawa Barat sudah seperti itu, dia ambil tindakan gitu ya. Nah, kita sebagai pendidik di luar pemerintahan lah gitu ya, kita katakan, itu apa yang bisa kita lakukan? Ya, Gubernur Jawa Barat itu kayaknya orangnya melihat sesuatu segera ingin ditangani gitu. Itu dari segi respeknya luar biasa, bagus. Tapi harusnya dia bicara dulu dengan ahli-ahlinya, baru ambil kebijakan. Jangan kemudian sendiri begitu, ya. Itu banyak orang yang respect juga kepada Gubernur Jawa Barat karena cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Tapi lagi-lagi dia gubernur juga ada keterbatasan dalam bidang-bidang tertentu. Nah, makanya mestinya Pak Gubernur itu dialog dengan ahlinya, ya. Karena masing-masing bidang kan ada ahlinya. Betul. Ya. Kalau iza wisidal amru ila ghairi ahlihi pantaziru sa'ah, kan begitu. Jika suatu urusan dipercayakan kepada yang bukan ahlinya, tunggu aja kehancuran gitu. Itu harus jadi pegangan juga buat gubernur kita. Tetapi lagi-lagi kalau saya sih berharap kita semua, ini sebetulnya akibat dari kita, masyarakat sekarang, masyarakat termasuk anak-anak, ya dampak dari kondisi negara kita 10 tahun kemarin. Ya, perbaikannya nggak selesai 20 tahun Pak, dirusak 10 tahun, bisa jadi perbaikannya bisa 100 tahun. Iya. Karena kan sudah melekat kepada generasi-generasi. Coba sekarang, kondisi sekarang, mereka udah tamat SMA, susah cari kerja. Ketika ada pekerjaan diterima 1.000 orang, yang daftarnya 100.000. Nah, akhirnya kan lagi-lagi main-main sesuatu yang tidak jujur. Karena yaitu kita ini sekarang ada dalam kondisi rusak yang semuanya dari semua sisi Pak Kiai ya, kerusakan yang kita lihat dari semua segi, semua sisi, sendi, ya. Semua sisi. Betul. Itu yang memang sangat berat ya untuk memperbaikinya. Ya, mudah-mudahan pemerintah sekarang itu punya keberanian. Itu aja kuncinya, punya keberanian. Saya ngobrol-ngobrol dengan orang yang biasa ngurus-ngurus haji, Masya Allah, sedih banget Pak. Tahun lalu itu kan, Iya. haji uangnya habis, sekarang jadi masalah karena uangnya habis ternyata. Gitu. Menteri agamanya sampai sekarang nggak ketemu, apa disumputkan, apa nyumput, apa mantan menteri agama. Iya, mantan menteri agama nyumput apa disumput kan kita nggak tahu. Itu ya Allah mengerikan kan. Betul. Jadi seperti itu. Pak Kiai, saya beralih ke Saat Rai. Tadi sudah banyak kita simak dari Pak Kiai bagaimana pandangan beliau ya terhadap berbagai kebijakan ya, terutama yang tadi diambil oleh Gubernur Jawa Barat ya, untuk memperbaiki kondisi generasi muda saat ini yang bermasalah, ya udahlah kirim ke barak militer gitu ya, didik dengan cara militer supaya disiplin dan seterusnya. Nah, Satria memandang persoalan ini seperti apa ya dalam konteks pendidikan Islam terutama ya, bahwa generasi muda hari ini begitu luar biasa
kita harapkan mereka menjadi generasi unggul di masa depan, ternyata kan dengan kondisi seperti ini kok jadi pesimis sepertinya ya. Nah, bagaimana kita harus perbaiki kondisi hari ini yang mungkin tidak hanya dari sektor pendidikan kita melihat, tapi dari semua sektor yang memang saling terkait gitu, Ustaz Ray. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Saya tuh mendengar barusan paparan dari kiai kita. Semuanya gelap ya Pak Kiai. Jadi kalau kemarin sebelum Ramadan itu ada mahasiswa turun Indonesia gelap. Sebelumnya ada ungkapan cemas, Ya. Indonesia cemas. Padahal ini sudah mendeklar 2045 itu Indonesia emas. Emas. Nah kemudian jadi cuma pengakuan atau seperti apa? Kalau kita coba telusur fakta-fakta tadi itu sebenarnya ada apa? Kan harusnya ke sana. Kalau bahasa fikih itu qaidiyah masiriyahnya apa? Persoalan utamanya apa? Apakah dia berdiri sendiri? Contoh misalnya kalau ada kasus di sini, misalnya ada ada orang tawuran di sini, kemudian tidak terjadi di tempat lain, berarti kan memang kasuistis. Tapi kalau ini tawuran, kemudian di sini, di sana, di mana-mana, itu kan jadi sistemik. Jadi makanya tinjauannya bukan lagi kasus per kasus, tidak. Bicaranya adalah sistem. Dan orang yang menjalankan sistem itu. Kalau misalnya kita menyelesaikan satu persatu, nggak bisa. Seperti hari ini. Contoh misalnya tadi kita akan coba ya, elaborasi sedikit-sedikit tentang tadi, kenapa muncul kayak misalnya ungkapan KDM itu, Kang Deddy Mulyadi, tentang ingin mengirim siswa nakal ke mana? Ke militer, untuk dididik secara militer. Sebenarnya sederhana filosofinya. Islam yang memang menjadi solusi yang Allah turunkan berbeda dengan kondisi hari ini. Jadi sekali lagi kita coba hari ini. Hari ini tuh sistem pendidikannya kapitalisme, materialistik. Artinya SDM itu disiapkan, para murid, mahasiswa itu disiapkan untuk mempersiapkan materi dia, karena dia sudah mengeluarkan biaya besar, biaya banyak. Artinya dia tuh mencari sesuatu yang memang gelar, sekedar gelar, dan tidak ada muatan transendental yang dikatakan oleh Islam sendiri. Hari ini adalah kependidikan kita diatur dengan sistem sekularisme. Jadi artinya tidak ada transendental, tidak ada. Maksudnya apa? Tidak ada dia keterikatan dengan aturan Allah. Bagaimana Islam itu mengatur tentang pendidikan? Saya akan gambarkan pendidikan dalam Islam hanya punya 3 tujuan. Satu, dia akan membentuk kepribadian Islam, akliyah dan nafsiyah. Jadi ada pola pikir Islam, dia hanya kemudian pola sikap Islam. Artinya apa? Dia hanya itu saja, yang berasal dari Allah saya dan Rasulnya, bukan yang lain. Misalnya contoh, pendidikan itu bukan untuk mempersiapkan menjadi tanda kutip tenaga buat para kapitalis, tidak. Muncullah tujuan yang kedua adalah dia akan memiliki skill tentang keterampilan, tentang sakopa yang dia pelajari. Ketiga, dia akan berguna untuk masyarakat tentang pendidikan itu sendiri. Nah, dengan Islam yang ada di satu sisi dengan kehidupan hari ini yang berbeda, nah itu pasti akan jomplang hasilnya. Contoh misalnya, bagaimana seorang ibunya Imam Syafi'i namanya Fatimah, itu tuh beliau itu dari Gaza, kan Ustaz, Imam Syafi'i itu dari Gaza, ya, dari Gaza yang sekarang sedang bergejolak, yang udah belum selesai karena ketidakpedulian kaum muslimin, para penguasanya tidak peduli, yang hanya bisa mengutuk dan mengutuk. Itu dibawa oleh ibunya Fatimah itu ke Mekah untuk belajar Islam. Artinya apa? Di sana dibawa ke sana. Jadi apa poin di sini? Tanggung jawab pendidikan itu yang pertama orang tua, yang tadi Pak Kiai katakan. Yang kedua itu adalah sistem pendidikan itu sendiri ketika masyarakat. Itu harus saling terpadu. Nah, Islam itu akan membuat seperti ini gitu. Hari ini kan enggak gitu. Sepertinya hari ini anak-anak kita dimasukkan ke sekolah, termasuk sekolah Islam itu seperti apa? Masuk ke laundry. Masuk ke laundry, diberikan anak itu mau apalagi yang nakal, masukkan, keluar, beres gitu kan. Ternyata tidak. Nah, contoh lagi misalnya Ummahatun. Ummahatun tuh ibunya Muhammad Al-Fatih. Bagaimana dia tuh seorang yang memang peduli tentang pendidikan anak, peduli tentang generasi, karena dalam Islam tuh pendidikan tuh mempersiapkan peradaban.
Peradaban yang apa? Peradaban yang memang dibuat untuk tadi menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang memiliki kebahagiaan Islam, akan memberikan apresiasi terhadap teknologi dan seterusnya dan kemajuan, dan itu semua berangkat yang tidak boleh berangkat dengan bertentangan dengan akidah Islam. Poinnya apa? Selama tadi kita straight saja langsung dengan kesimpulan, Ustaz. Kalau selama memang pendidikan sistemnya masih sekularisme, menyingkirkan Islam dalam kehidupan, dalam arti dalam pendidikan itu tidak dipakai, nggak bisa. Jadi kalau misalnya hanya mengatakan saya ingin anak saya soleh, kan tidak ada faktor soleh itu kan istilah Islam, nggak bisa. Jadi artinya dia tuh mendapat kesolehan pribadi nggak bisa. Akhirnya apa, dia mendapatkan hanya materi saja, mungkin gelarnya tinggi, nilainya baik, tapi mungkin tidak pernah sholat, dia juga korupsi, dia juga membuka aurat, dia juga tidak peduli terhadap masyarakat. Itu kan produk dari sistem yang tidak diterapkan Islam, itu yang tidak menjadikan Islam sebagai transadental terhadap kehidupan dia. Saya pikir itu. Ya, artinya Ustaz Ray memandang bahwa persoalan yang tadi disebut multidimensi barangkali. Betul. Ya, banyak sekali dari semua sendi itu bermasalah di negeri kita. Itu hal yang paling mendasar dari sisi pembinaan agama. Mungkin tadi disebut akidah Islam, yang hari ini mungkin absen, Mbak Ustaz ya. Artinya di sekolah ada pendidikan agama itu cuma 2 jam tadi dalam seminggu misalnya, itu tidak menyentuh pada tataran akidah. Hal yang paling mendasar. Bahkan kalau bicara keluarga, mungkin keluarga-keluarga hari ini di Indonesia itu juga tidak memperhatikan bagaimana mereka mendidik anaknya agar berakidah yang baik, akidah yang kokoh itu ya, sehingga kemudian ketika mereka masuk sekolah pun juga ternyata tidak juga mendapatkan pendidikan akidah yang memadai, Ustaz. Begitu ya, Ustaz? Betul. Jadi sekali lagi, kalau kita berharap sesuatu kan harusnya ada contoh ya, Pak Kiai ya. Bagaimana contoh dari sistem pendidikan dalam Islam itu kan subordinasi dari keputusan politik. Kan pendidikan itu kan keputusan politik dari satu sistem negara. Politik itu dia politiknya Islam, turun ke bawahnya itu salah satunya sistem pendidikannya Islam, sistem ekonominya Islam, sistem sosialnya Islam, dan seterusnya. Hari ini ya seperti itu kan tidak. Jadi artinya targetnya itu materialistik. Jadi bukan sesuatu yang akan membangun dia tentang ketaatan kepada Allah. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, Ustaz, orang yang berpendidikan itu orang yang tahu Tuhannya siapa. Bagaimana Tuhannya diperlakukan, bagaimana Tuhannya disembah, bagaimana Tuhan itu menjadikan satu hukum dan hanya darinya. Gambarnya seperti itu. Jadi kalau hari ini dia sekolah pula berpendidikan baik dengan biaya yang mahal, kan kita kan miris melihatnya, produknya tawuran, seks bebas, dan seterusnya. Jauh gitu. Ini produknya Islami, ini tidak. Jadi saya melihatnya memang tidak mudah untuk dikerjakan, tapi butuh kehadiran negara. Jadi tidak hanya SDM para pendidik, kehadiran negara itu penting. Kenapa? Pendidikan itu dalam Islam sebagai kebutuhan pokok, disiapkan oleh negara dan gratis untuk kaum muslimin dan orang-orang yang bukan muslim, diberikan gratis oleh negara. Hari ini seperti apa? Baik. Ya Pak Kiai, ini makin membuka ya cakrawala kita bahwa persoalan pendidikan tidak hanya ansih pendidikan, ternyata kan akibat dari persoalan-persoalan yang lain yang kemudian hari ini kita lihat dan kita rasakan ya akibatnya begitu luar biasa. Nah Pak Kiai sebagai dulu juga menjadi rektor di sebuah kampus Islam, kemudian pendidik juga ya Pak Kiai ya, ini bagaimana memandang persoalan ini, kemudian solusi yang seperti apa harus diambil bagi kita sebagai keluarga, mungkin di masyarakat, termasuk mungkin juga bagi pemerintah Pak Kiai? Iya. Ya lagi-lagi tadi itu harus kita ciptakan katakan di kampus ya, di UIK waktu itu. Kita paham betul bahwa kita berusaha menciptakan output yang disebut dengan ulil albab. Ya, orang yang paham tentang kondisi kehidupan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu yang kita ingin produk, orang-orang yang paham tentang semua ciptaan Allah, gitu kan? Terus bagaimana mengelola ciptaan Allah ini untuk kehidupan dan kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya bahwa di dalam proses pembelajaran itu yang tidak boleh diabaikan adalah masalah akidah dan akhlak. Ini akhlak loh yang sekarang tampak dalam permukaan, ada akhlak
atau adab. Padahal Allah suka. Karena luar biasa dalam Islam itu Rasul memerintahkan kepada adibu auladakum fa innahum la makhlukuna lizamanin ghairu zamanikum. Ya. Beri dia pelajaran adab sehingga bisa punya berperilaku yang beradab. Kenapa? Mereka dipersiapkan untuk hidup pada masanya, bukan zaman kamu, bukan masa kita sekarang. Jadi harus melahirkan generasi yang betul-betul beradab. Di samping tadi berulil albab. Ya, kan Rasul juga bilang, "Bu'istuli utami mama karimal akhlak." Rasul itu kan diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga orang berperilaku baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan masyarakat lain, dia baik. Menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi manusia yang terbaik dan hidupnya bermanfaat bagi manusia yang lain, kan itu. Nah, itu makanya di UIK itu pelajaran studi Islam itu 8 SKS, Pak. Nggak ada di kampus lain itu 8 SKS. Studi Islam ya. Dari pertama semester pertama itu akidah semua, tidak mengenal fakultas. Semua belajar akidah. Semua jurusan sama. Iya, semua jurusan gitu. Kemudian semester kedua itu masalah ibadah, gitu, ibadah. Kemudian semester ketiga Islam disiplin ilmu. Kalau dia orang hukum, bagaimana hukum Islam? Dia harus paham. Kalau dia orang pendidikan, bagaimana pendidikan Islam? Kalau dia teknik, bagaimana Islam memandang tentang teknik? Fakultas kesehatan, bagaimana kesehatan dalam perspektif Islam? Itu semua mereka dapat. Itu. Baru kemudian yang semester keempatnya lebih cenderung kepada wawasan secara keseluruhan. Itu yang kita harap. Kenapa dilakukan sampai seperti itu banyak sekali? Ya karena memang kita ingin tadi melahirkan manusia-manusia yang ulil albab, ya, dan beradab. Orang dibilang al-adab qoblal ilm. Ya, adab dulu ditanamkan. Ini kembali sebetulnya kepada orang tua tadi kan, sinergi orang tua dengan lembaga pendidikan dan masyarakat. Kan jangan belajarin ilmu dulu anak, malah harusnya adab dulu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana adab terhadap Allah maupun adab terhadap sesama. Ini luar biasa sebetulnya. Itu yang kita coba upayakan supaya betul-betul OIK itu kan motonya iman ilmu amal. Gitu, iman ilmu amal. Katanya iman tanpa ilmu ya keren. Lamban. Bisa pincang kayak orang pisang. Dan kemudian iman ilmu tidak diamalkan ya tidak percuma. Percuma. Orang yang berilmu tidak diamalkan mu'azzabun min qablil ubadil wasan, itu bisa diajab lebih dulu dari penyembah berhala. Ngeri. Itu kita dulu berupaya. Lagi-lagi kita harus ada komunikasi antara orang tua dengan lembaga pendidikan dan masyarakat. Termasuk pemerintah Pak Kiai. Termasuk pemerintah yang mereka punya kewenangan untuk mengatur ini semua. Kan pemerintah punya pemegang kebijakan. Nah, ketika kebijakan dia salah, ya ini akan dirujuk yang salah itu. Karena apapun ceritanya, ya di bawah itu kan akan mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Pak Kiai Manda selama ini memang ada kesalahan dalam kebijakan pemerintah dalam konteks pendidikan Pak Kiai? Ya kalau kesalahan sih mungkin kesalahan bersama ya. Tapi saya melihat memang dari segi berbanyak hal itu perhatiannya kurang. Terutama terhadap madrasah, pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam. Masih sebelah mata Pak Kiai mandang madrasah pemerintah atau bagaimana seharusnya? Madrasah itu kasihan sebetulnya, ya. Wujuduhu keadamihi. Ada sama aja ya. Adanya seperti tidak ada, samar-samar begitu. Sampai kemarin kalau nggak salah Menteri Agama bilang, dia menceritakan ada madrasah di seberang jalan, bangunannya menyedihkan, bisa jadi anjing pun bisa masuk ke ruangan karena bolong-bolong. Terus anak pendidikan, gurunya pun gajinya sebulan 200-300 ribu kan gitu. Tapi sebelah ada sekolah negeri yang megah, bertingkat, banyak banyak. Ada apa ini? Gitu. Karena memang Pak, anggaran untuk madrasah sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Dulu waktu saya kuliah saya sempat tahu
mahasiswa IAIN itu madrasah itu pada saat itu kalau tidak salah per siswa per bulan itu cuman 2000 gitu, 2000. Sementara sekolah itu per bulan per siswa itu sampai 20.000. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Anggarannya seperti itu gitu. Makanya kalau melihat madrasah sekarang seperti kondisinya seperti memang kondisi kebijakan itu. Dulu memang madrasah milik masyarakat, dibangun oleh masyarakat di atas tanah masyarakat, dibiayai oleh masyarakat. Tapi kan sekarang melihat kita kan sudah bayar pajak. Iya. Harusnya pelakuannya sama bagi Harusnya pelakuannya sama. Umum dan agama. Saya pernah saya ini cerita. Kita kurang guru besar waktu itu pasca. Gitu. Terus kita kan di bawah Fakultas Agama ya, kan di bawah binaan UIN Bandung kan. Kita datang ke UIN minta guru besar, dikasih. Kebetulan orang Jasinga sebetulnya. Profesor butuh profesor. Dikasih. Tapi kan prosesnya izin harus dari pusat. Iya. Udah beberapa bulan nggak jelas jawabannya. Terus Sadidin tanya saya, Pak Rektor, saya rektor gitu. Itu gimana itu kita guru besar udah beberapa bulan dari Jakarta nggak ada jawaban. Saya ingat punya teman Azumardi kan. Nah, Azumardi. Almarhum ya. Ya almarhum. Saya bilang, Pak Azumardi, kepala Kasubdit kalau nggak salah. Bidang pendidikan tinggi swasta dengan agama itu di Depak siapa sekarang? Katanya murid antum gitu lagi. Wah ya, dia dulu waktu kuliah ke Australia saya yang ngurus beasiswanya segala macam. Kenapa ada apa? Sampai sekarang udah beberapa bulan kita butuh bantuan guru besar dari UIN Bandung dikirim, tapi masalahnya izinnya sampai sekarang nggak turun. Sebentar kata dia bilang, siapa namanya? Saya kirimkan namanya saya. Dia WA ke si Dirjen, direktur. Ini kenapa? Ada laporan dari rektor UIK katanya gitu, bahwa UIK butuh guru besar dan ada bantuan dari UIN Bandung kok tidak di sampai sekarang belum diizinkan. Kenapa? Dia jawab, mohon maaf Kak, dia panggil kakak ternyata ke Pak Azumardi itu. Mohon maaf Kak, saya harus lebih mengutamakan negeri, gitu kan? Swasta itu berikutnya. Terus dijawab lagi sama Azumardi, dikirim lagi ke saya jawab, Anda jangan diskriminatif. Anak swasta memang nggak bayar pajak. Keras ternyata beliau itu. Anda nggak boleh begitu. Sama-sama haknya swasta dan negeri. Asal Anda tahu aja, rektor itu dulu teman saya. Oh iya Kak, nanti saya pergi. 2 hari turun Pak. 2 hari turun. Jadi kebijakan itu harus harus diviralkan. 2 hari betul-betul turun. Ya Allah, sampai Pak Kiai Didi bilang, wah ternyata teman itu manfaatnya besar nih. Iya. Pertemanan. Betul. Jadi itu seperti itu loh kebijakan-kebijakan kadang-kadang yang ya banyak. Saya ketika rektor itu tahun 2012 ada peraturan tentang guru dan dosen. Nah, dosen itu harus punya nomor induk dosen negeri NIDN gitu. Waktu itu umurnya paling tinggi yang dapat IDN itu 50 tahun. Saya sudah hampir 60 kan gitu. Teman-teman kan banyak di Fakultas Agama itu yang angkatan Pak Sobari segala macam. Saya datangin lagi ke Direktur Pendidikan Tinggi saya. Kebetulan juga teman waktu di Ciputat. Ada apa nih Pak Rektor? Dia bilang nih. Saya kan rektor kan? Iya, makanya tadi saya panggil rektor. Kenapa? Masa rektor nggak punya IDN? Saya bilang. Gelap dong saya bilangnya gitu. Masalahnya apa? Karena dalam undang-undang yang kaitan guru dan dosen itu, dosen maksimal 50 tahun. Oh ya katanya. Terus gimana? Mohon maaf nih Pak Direktur, asal tahu. Di seluruh perguruan tinggi Islam, Fakultas Agama Islam atau sekolah tinggi Islam, itu dosen yang 50 tahun ke atas itu lebih banyak dari dosen yang 50 ke bawah. Kalau itu berlaku, maka
itu mereka akreditasi akan jatuh semua. Betul. Akreditasi. Ini di UIK juga bisa jatuh FAI semua. Segitunya, kata dia. Iya. Oke, dia panggil anak buahnya. Jadwalkan minta ketemu dengan Dirjen Dikti. Dia bilang gitu. Kita akan menghadap besok. Oke. Seminggu kemudian saya ditelepon. Dapat. Ya, dia dulu adik kelas manggil saya kakak kandung. Kata lagi. Kesinilah besok bawa itu berkas-berkas kata gitu. Kenapa? Udah ada izin kata dia gitu. Setelah saya selesai, saya bilang teman-teman saya gimana? Nih anak buah saya biar kesana ke WK aja, biar nggak usah kemari dosen-dosen. Jadi begitu Pak, ternyata kita kebijakan-kebijakan kadang-kadang banyak yang aneh. Ya. Itu pertimbangannya kurang. Kan negara nggak gaji kan, nggak dosen-dosen swasta mau di berapapun kan gitu ya. Kan dia tidak keluar biaya, tapi memang ya harus ada batasan supaya ada jelas siapa yang wajar jadi dosen, siapa yang tidak. Tetapi maksud saya ya kebijakannya itu harus juga merata. Iya. Ini madrasah. Iya. Coba antum lihat madrasah. Mengerikan kondisinya. Gitu. Ya, Pak Kiai, mungkin tadi bicara kebijakan seperti itu ya memang banyak diskriminasi, anggaplah begitu ya. Ini kalau dilihat dari hal yang paling mendasar Pak Kiai, kurikulum lah misalnya. Apakah tidak dari sana sumbernya, atau bahkan bukan hanya kurikulum, bahkan sampai pada level misalnya asas pemerintahan Pak Kiai. Misalnya yang tadi mungkin jauh dari Islam, sehingga kemudian melahirkan kebijakan seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat sejarahnya dari awal, ketika Indonesia merdeka, kan madrasah itu tidak ada. Kan Kementerian Agama 2 tahun setelah merdeka baru berdiri kan gitu. Betul. Nah, kemudian juga madrasah itu tidak ada dalam apa ya, dalam nomenklatur mereka gitu. Yang kenanya kan sekolah. Iya. Baru di penghujung gitu. Baru madrasah ada izin. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sangat berbeda. Sangat berbeda, anggaran segala macam gitu. Jadi tentang madrasah. Demikian juga sekolah. Karena dulu sekolah itu tidak ada pelajaran agama, ya kan? Baru tahun 70-an kalau tidak salah, sekolah harus ada pelajaran agama semua tingkat, dan itu cuma 2 jam pelajaran ya. Ya karena seperti itu. Karena di kita dikenal ada ahli pendidikan agama, ada ahli pendidikan nasional. Memang udah sekuler dari sononya Pak Kiai. Pemisahan agama dan umum tadi. Jangan harap anak kalau tidak mengaji di kampung, di rumahnya, sekolah SD, bisa ngaji. sampai SMP, SMA bisa baca Quran. Jangan harap. Jangan kan baca Quran, kenal huruf abata juga jangan. Ya, nggak usah jauh. Kita juga kan begitu dulu Pak Kiai. Bisa ngaji karena ada TPA gitu ya. Jadi dulu ya kita di sini makanya masjid sekarang berusaha maksimal bagaimana anak-anak itu bisa baca Quran gitu. Baik. Dan saya kan bersyukur sekarang ini saya tuh kalau zuhur, isya, subuh, tarawih nggak pernah jadi imam. Kenapa? Karena suaranya tidak menarik gitu ya. Napasnya ngap-ngapan gitu. Terus hafal Qur'annya pun terbatas. Nah, sekarang banyak anak-anak muda hafid. Suaranya baik-baik hafid. Saya berbahagia gitu. Jadi ketika tarawih itu kemarin anak muda semua imamnya bergantian. Gitu. Kan enak tuh. Ada kemajuan gitu. Ya artinya nggak semua juga generasi muda bermasalah tadi. Ada juga yang bagus. Gitu. Kita apresiasi juga yang bagus. Yang saya katakan tadi, lagi-lagi lembaga pendidikan itu sekolah, keluarga, dan lingkungan. Nah, itu harus bersinergi. Ya itu jangan lupa masjid, majelis taklim, ya kan? Nah, pengajian di kampung-kampung itu sebetulnya yang mendidik karakter anak. Betul. Ketika dia lepas dari itu, dan susah sekali, masya Allah. Sekarang ngajak mereka ngaji itu susah banget. Iya, udah sibuk dengan handphonenya. SD mau ngaji, masuk SMP udah males-malesan, SMA udah nggak mau. Udah kenal handphone Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa? Gitu. Tapi memang menyeluruh. Saya juga kadang-kadang kecewa dengan para orang tua mendidik anak. Itu sekarang anak tidak dididik masalah apa ya, ketangguhan dalam menghadapi hidup. Iya. Coba anak sekarang sekolah, cuma jaraknya 1 kilometer diantar dari sejak TK sampai ini dari sini ke SMP negeri kan cuma
jaraknya paling berapa? Itu gak mau anak sini jalan, harus Kita pakai jalan kaki ya, biar sehat. Saya dulu sekolah PGA jalan kaki mungkin 5 kilo tuh. Kalau hujan sepatu ditenteng, udah deket sekolah ada yang baru pakai kan gitu. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal kehidupan itu, ya kita sudah merasakan itu. Nih, saya cerita juga kemarin saya ada kebun di dekat belakang rumah Pak Imam itu. Saya kan musibah tuh 4 bulan saya nggak bisa lihat-lihat. Saya tengok ke sana pas ada jalan, masya Allah rumputnya udah sebegitu. Saya minta tolong orang. Saya bilang tolong ini membersihkannya, jangan pakai alat cangkul atau arit, dicabut, tapi akarnya harus kena. Kenapa emang? Kalau pakai cangkul arit, ini akar-akar pohon ini akan kena akar serabutnya, saya bilang. Kalau Anda nyabutnya tidak dari dasar, tidak kena akarnya, besok tumbuh lagi. Ketika saya lihat gitu, ternyata, Masya Allah, Anda kan kerjanya memang ini kan, bahasa sini ngoret ya, biasanya begitu. Tapi begini, saya nggak ngerti Pak Haji, kok ngerti yang begini sih? Anda tahu nggak? Saya dulu ketika pulang sekolah, bapak saya ke sawah, ketika saya ke sawah, pulang sekolah nyusul ke sawah, suruh nyangkul, suruh bersih begitu. Jadi saya yang begitu-gitu tuh ngerti. Itu kan dari dulu orang tua. Kalau sekarang anak, anak saya yang pertama dulu anak pertama dan ketiga di pesantren Darul Ulum Lido. Suatu saat saya dipanggil, semua orang tua ternyata diundang. Kata Pak Kiai begini, atas dasar kalau anak mencuci sendiri, kadang-kadang dia di sekolah angin hujan pakaian jatuh gitu, kata lagi kan kasihan segala macam. Jadi kita sekarang rencana program laundry. Saya bilang, mohon maaf Pak Kiai, saya bilang gitu. Perkara biaya sih kalau kita usahakan insya Allah ada gitu. Tapi yang saya khawatirkan justru anak nanti tidak bisa mandiri. Saya memperhatikan anak saya kalau liburan, kadang-kadang dia ada temennya berdua bertiga nginep 2-3 hari di rumah, nggak ada masalah. Tetapi yang paling saya tersentuh, kecewa, dia kalau waktu makan dikasih tuh, makan nak, makan. Habis makan jangankan cuci piring, dirapihkan tuh, bekas dia makan pun tidak. Itu ketika di rumah saya. Saya yakin anak saya pun ketika ke rumah temannya seperti itu. Sama. Bagaimana dia nanti menghadapi hidup? Saya bilang, ini dulu saya bahagia, mas pesantren itu nyuci sendiri, masak sendiri kan, kita aja pulang sekolah mau makan masak dulu kan. Jadi kita sadar bahwa kebutuhan kita itu harus datang dan kita bisa berbagi segala. Batal tuh pesantren nggak jadi waktu itu, tapi sekarang jadi. Jadi itu yang maksud saya, Mbak. Anak itu sekarang juga di dalam proses pendidikannya, masya Allah, anak itu terlalu dimanja sekali, masya Allah. Baik. Kalau saya Ustaz, ini kan tantangannya luar biasa ya, beliau menjelaskan tadi luar biasa, bukan hanya dari keluarga, masyarakat, bahkan juga pemerintahan negara yang juga bermasalah, karena tadi dari sisi asalnya sendiri sudah jauh dari Islam. Pak Ray mandang bagaimana solusi yang seharusnya? Kalau bicara tadi ya, kompleksitas persoalan yang kita hadapi kan luar biasa, banyak sekali. Tadi Ustaz Ray udah coba menjelaskan, kalau ditarik ini akar masalahnya apa? Nah, kemudian akar solusinya bagaimana? Itu susah. Ya, seperti hari ini kan, kurikulum dirubah-rubah, tiap menteri baru dirubah baru. Nah, itu kan menciptakan yang baru. Kalau ini tidak, menduplikasi bagaimana keadaan yang sudah baik itu kita pakai. Sekali lagi, Islam itu sudah pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Terus sepanjang zaman, 13 abad itu dicontohkan sempurna. Kemudian itu, produknya itu bukan hanya dia mengerti satu mata pelajaran. Dia menjadi polymath. Dia seorang ahli, misalnya seorang ahli aljabar, dia pun ahli fikih, dia pun seorang ahli matematika di kedokteran dan sebagainya. Contohnya terlalu banyak, Ustaz. Jadi sekali lagi, kalau tadi merujuk seperti tadi, jawabannya kita jadi sadar, hari ini kita jauh dari Islam. Makanya kita harus kembali kepada Islam sebagaimana kejayaan 13 abad itu Islam diterapkan. Termasuk masalah pendidikan. Saya pikir itu. Jadi
dari mulai kebijakan politiknya Islam, membuang sistem sekuler dalam kehidupan kita. Hari ini kan nggak boleh kalau kita bicara contoh yang ngaji di kampus dicurigai, yang rohis dicurigai. Kemudian anak-anak sholat berjamaah jangan ikut pengajian, khawatir jadi teroris. Artinya apa? Dengan indikasi-indikasi itu kita ingin melihat, oh iya, ini tuh adalah ciri sistem kehidupan yang bukan Islam. Islam dijauhkan dari masyarakat sejauh-jauhnya. Islam cukup dipahami masalah ibadah, sholat, puasa, haji. Kalau tentang pemerintahan, tentang pendidikan, nggak usah. Kita berikan kepada penjajah. Berikan kepada penjajah yang hari ini sistem pendidikannya ada di pesantren, ada di pendidikan umum. Nah, bagaimana mungkin penjajah punya maksud baik untuk umat Islam? Nggak ada dari sana. Kalau bahasa di surat An-Nisa 141 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah, lan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kita. Ini kita berikan jalan, sekularisme mengatur kita. Ya rusak, Ustaz. Produknya rusak semua. Jadi tawuran, nggak pernah tercapai, mabuk-mabukan di semua tempat. Jadi bukan lagi kasuistis, sistemik. Jadi persoalannya harus diselesaikan sistemik. Kalau saya yakin apa yang disampaikan oleh Islam itu akan menyelesaikan. Saya sangat yakin, karena yang membuatnya itu Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, pasti akan memberikan kebaikan buat kita. Tadi bagaimana Pak Kiai sampaikan, apa diksi barokah itu saat kita menerapkan Islam. Kalau diksi itu tidak tercapai, berarti kita tidak menerapkan Islam. Surat Al-A'raf tadi, Allah ana ahlal qura amanu wattaqau. Di ujung ayat kan, itu paradoks. Walakin kadzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Jika suatu negeri menerapkan syariat, bertakwa, beriman dan bertakwa, itu kan menerapkan syariat. Allah pastikan barokah di langit dan bumi. Walakin kadzabu, kalau nggak kayak gitu terjemahan kasarnya, Allah turunkan azab atas apa yang sudah engkau lakukan. Ini kan nampak sulitan sekolah, yang sekolah pun akhirnya diskriminasi, madrasah dengan pendidikan umum tidak sama, berbeda dengan Islam diterapkan. Orang kafir sekalipun yang memang hidup dalam sistem Islam, namanya kafir zimmi, diberikan oleh negara gratis pelayanannya. Aneh hari ini itu, saya sering sampaikan, ini memilih Islam itu bukan pilihan, ini kewajiban, ini obligasi. Obligasi sebagaimana kita sholat. Sholat itu kan kewajiban bagi sama. Kita menerapkan Islam, misalnya sistem pendidikan Islam, sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam, lain-lain, itu adalah obligasi karena dicontohkan oleh Nabi SAW untuk menjadi standar kita dalam hidup kita. Kalau kita berharap tadi barokah dunia dan akhirat. Itu mungkin, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Kita sampai di penghujung Pak Kiai. Mungkin sebelum diakhiri minta closing statement dari Pak Kiai. Bagaimana dalam konteks pendidikan hari ini kita bisa memberikan sumbangsih ya kepada generasi agar mereka kemudian tidak terjerumus pada berbagai pergaulan maupun perilaku-perilaku yang menyimpang jauh dari Islam. Nah, bagaimana seharusnya yang harus kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, termasuk juga pemerintah tadi, untuk menjalankan sehingga generasi kita menjadi generasi yang unggul, baik, dan generasi yang mendakwakan Islam hingga nanti hari kiamat. Baik, saya pikir pertama harus ada sinergi dari semua pihak, dari segi orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Bersinergi dan menentukan fokus yang ditargetkan itu seperti apa output itu. Lagi-lagi ya, harus berorientasi kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Masya Allah, Allah itu kan menciptakan kita, dan Allah tahu persis apa kebutuhan kita, dan tahu persis apa karakter dan perilaku kita. Kemudian Allah diberikan acuannya, petunjuknya. Sebetulnya enak kan, tidak harus mencari-cari lebih jauh ke situ. Maka kemudian kalau orang itu melakukan proses pendidikan, baik masyarakat, keluarga, lembaga, pemerintah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, insya Allah hasilnya pun akan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Aman wa taqau tadi. Sehingga insya Allah masyarakat Indonesia yang
baldatun thayyibatun wa rabbun Amin. ghafur, Amin. itu bisa tercapai. Amin. Tapi kalau kondisinya begini masing-masing masing-masing sendiri-sendiri, tidak pernah ada bersinergi, kemudian rujukannya pun tidak jelas. Apalagi tadi sekuler. Iya. Iya, sekuler. Milih pemimpin jangan dikait-kaitkan dengan agama, kan itu segala macam. Bisnis jangan dikait-kaitkan dengan agama. Makanya Masya Allah, saya itu paling sering ngomong ke ibu-ibu, terutama Mahmud, mama-mama muda. Iya. Itu penyakit 3, Pak. Mahmud itu. Kaitannya dengan kehidupan. Pertama pinjol, ya kan? Kedua Bang Emok, yang ketiga Bang Keliling. Itu karena mereka tidak tahan dengan keadaan. Kenapa? Karena kemarin dimanjakan. Kan gitu. Padahal hidup tidak lepas daripada masalah. Justru fa inna ma'al usri yusra. Ya, yusra itu adanya di balik usri, gitu kan? Nah, solusi kemudahan dan keberkahan itu adanya di balik tantangan, hambatan, rintangan, Betul. segala macam. Sepakat. Sekarang tidak mau menerima dan menghadapi usri, ya jangan harap dapat usro, kan gitu logika yang kita mungkin. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya, Satre, silakan closingnya. Ya, saya mengulangi perkataan Imam Syafi'i. Orang yang alim, berarti yang berilmu, yang berpendidikan itu, dia tuh mengenal Tuhan. Apa maksudnya? Tuhannya itu ingin disembah, ingin dijadikan satu-satunya standar hukum. Tuhan yang memiliki surga dan neraka. Dia hidupnya hanya diatur dengan Islam, yang memang akan mengatur itu kebaikan, berkah dunia akhirat. Saya pikir. Baik, terima kasih Satre, Pak Kiai, terima kasih. Alhamdulillah, Sobat Muslim, kita telah menyelesaikan perbincangan kita pada kesempatan ini dengan Pak Kiai kita dan Satre Iskandar dari Forum Sinergi Muslim tentang pendidikan. Kita tentu sebagai umat Islam di negeri ini terus berupaya bagaimana menjadikan generasi kita generasi yang terbaik, generasi unggul, generasi yang kelak mereka akan juga mengamalkan dan mendakwahkan Islam hingga yaumil qiyamah. Oleh karena itu tuh dibutuhkan peran dari kita semua untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita, ya, tetangga kita, saudara-saudara kita, mereka kenal dengan Islam dari akidahnya, dari syariahnya, akhlaknya, sehingga mereka mengamalkan ajaran agama itu dalam kehidupannya. Harapan kita tentu bukan hanya kita sebagai individu yang soleh, tapi juga masyarakatnya soleh, ya. Bahkan juga sampai negaranya soleh, sehingga kemudian agama tidak hanya sekedar sebagai informasi yang sepintas lalu, tapi juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali demikian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.